pagi semuanya. Selamat pagi Kak Dio. Selamat pagi Michelle. Nah Cel, ini kayaknya kita lagi di mana sih? Kayaknya ini tempatnya beda gitu deh Cel. Kita tuh lagi di taman Kak Dio. Oke, ini kalau ngomongin masalah taman, Kak Dio jadi ingat sesuatu deh Cel. Jangan dulu Kak Dio, kita bakal dengerin cerita tentang taman ini setelah ini. Tapi sebelum itu kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu kan Kak Dio. Oke, berdiri yuk, yuk. Yuk. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi tak teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay. Nah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
Adik-adik, apa kabarnya semua hari ini? Kak Oyen berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan selalu bersemangat mengikuti ibadah, sekolah minggu, walaupun secara online. Terima kasih juga buat Kak Dio dan Kak Michelle yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan hari ini. Nah adik-adik, tadi Kak Dio dan Kak Michelle sempat memberikan clue atau petunjuk tentang cerita yang akan Kak Oyen bagikan hari ini. Masih ada yang ingat nggak? Tadi clue-nya apa ya? Betul, clue-nya itu adalah taman. Nah, hari ini Kak Oyen mau cerita tentang Taman Getsemani, di mana tempat Yesus berdoa. Namun sebelum Tuhan Yesus sampai ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Gak usah tunggu lama lagi, Kak Oyen mau ajak adik-adik semua langsung mengikuti video cerita firman Tuhan berikut ini. Pada suatu hari, saat berlangsungnya Hari Raya Roti Tidak Beragi, ketika orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus datang menghampiri Yesus dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah kalian ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada pemilik rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Maka setelah engkau menyampaikan pesanku, orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkan perayaan Paskah." Mendengar hal itu, maka 2 dari ke-12 murid-muridnya, yaitu Simon Petrus dan Yohanes, melakukan seperti apa yang diminta Yesus kepada mereka untuk persiapan Paskah itu. Dan mereka memang mendapati semua seperti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka, adik-adik. Setelah mereka selesai merapikan ruangan tersebut, hari sudah mulai malam. Datanglah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya yang lain. Mereka bersama-sama menyantap makanan dengan sukacita dan saling berbicara satu dengan yang lainnya. Saat itulah Yesus berkata mengenai Yudas Iskariot, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya seorang di antara kamu yang akan menyerahkan aku." Mendengar hal itu, terkejut dan sedihlah hati mereka dan sangat bingung adik-adik. Lalu, murid-murid Yesus meyakinkan Yesus bahwa mereka tidak mungkin mengkhianati dan menyerahkan Yesus. Tahukah adik-adik, dalam hati murid-murid Yesus, mereka saling berpikir dan menaruh curiga satu dengan yang lainnya, bahwa siapakah yang dimaksud Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Orang itu adalah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti 1 pinggan dengan aku. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Yesus. Akan tetapi, celakalah dia yang menyerahkan Yesus. Adalah lebih baik orang itu sekiranya tidak dilahirkan." Lalu mereka tetap melanjutkan acara makan-makan itu. Kemudian Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu ia pun memberikannya kepada mereka semua dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai
pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Setelah itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk menemaninya ke suatu taman yang bernama Getsemani. Namun, hanya 3 orang dari ke-12 murid itu yang diajak Yesus masuk untuk menemaninya di dalam taman, adik-adik. Siapakah mereka? Mereka adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka berjalan masuk ke dalam, dan saat itu Yesus sangat takut dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Kemudian Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya, namun jaraknya tidak terlalu jauh, adik-adik. Dan disitulah Yesus sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, sekiranya ini mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jadilah seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia bangkit berdiri dan menghampiri ketiga muridnya. Dan tahukah adik-adik, apa yang Yesus lihat? Ternyata ketiga orang muridnya itu, mereka sedang tertidur. Lalu Yesus membangunkan dan meminta mereka untuk berjaga-jaga. Kemudian Yesus menyendiri kembali untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, ada malaikat dari langit turun menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Karena saat itu Yesus sedang ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan jatuh ke atas tanah. Selesai berdoa, kembalilah Yesus menghampiri ketiga muridnya dan dilihatnya sedang tertidur lagi. Melihat hal itu, Yesus kembali berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Setelah itu kembalilah Yesus kepada murid-muridnya yang sedang tertidur pulas. Ia berkata, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya telah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan-tangan manusia berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku telah datang." Saat Yesus berbicara, tiba-tiba datanglah Yudas dengan rombongan yang memakai pedang, adik-adik. Mereka hendak menangkap Yesus. Sebelum mereka tiba di hadapan Yesus, ternyata Yudas telah memberitahukan hal ini kepada mereka. "Orang yang kucium, itulah Yesus. Tangkaplah dia." Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan memberi salam. "Rabi," katanya, lalu mencium Yesus. Yesus menjawab, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Mereka yang melihatnya maju dan menangkap Yesus. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, yaitu Petrus, tiba-tiba mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Pada akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan dirinya tanpa syarat, adik-adik, kepada mereka dan rombongan itu. Lalu mereka membawa Yesus pergi untuk dihadapkan ke mahkamah agama. Cerita firman Tuhan sudah selesai, adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua menjawab beberapa pertanyaan terkait cerita firman Tuhan hari ini. Kakak percaya adik-adik pasti bisa menjawab semua pertanyaan kakak. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama, hari apakah yang mereka rayakan?
A. Hari Raya Natal. B. Hari Raya Roti Tidak Beragi. C. Hari Kesukaan. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Hari Raya Roti Tidak Beragi. Pertanyaan kedua, siapakah nama 2 orang murid Yesus yang pergi ke kota untuk menyiapkan tempat perjamuan malam untuk Yesus bersama murid-muridnya yang lain? A. Simon Petrus dan Yohanes. B. Thomas dan Simon Petrus. C. Yohanes dan Yudas. Benar adik-adik, jawabannya adalah A. Simon Petrus dan Yohanes. Yang ketiga, siapakah yang menyerahkan dan mengkhianati Yesus? A. Yakobus. B. Simon Petrus. C. Yudas Iskariot. Ya, tentu jawabannya adalah C. Yudas Iskariot. Yang keempat, roti dan cawan berisi anggur merupakan A. Tubuh dan darah Yesus. B. Makanan. C. Minuman. Tepat sekali. Jawabannya adalah A. Tubuh dan darah Yesus. Yang kelima, apakah nama taman di mana Yesus dan murid-muridnya pergi? A. Taman Eden. B. Taman Getsemani. C. Taman Anggrek. Betul sekali adik-adik, yaitu Taman Getsemani. Yang nomor 6, pertanyaannya adalah, berapa orangkah murid-muridnya yang diajak Yesus masuk ke dalam Taman Getsemani? A. 3 orang. B. 5 orang. C. 12 orang. Jawaban yang benar adalah A. 3 orang adik-adik. Yang ketujuh, apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? A. Menyembuhkan orang. B. Berkhotbah. C. Berdoa. Ya, yang Yesus lakukan di Taman Getsemani adalah C. Berdoa. Pertanyaan yang ke-8, Yesus meminta murid-muridnya untuk apa? Dan apa yang terjadi? A. Berjaga-jaga, dan yang terjadi mereka tertidur. B. Berdoa, dan yang terjadi mereka terus berdoa. C. Berjaga-jaga, dan yang terjadi mereka berdoa. Nah, jawabannya adalah yang A adik-adik. Yesus meminta murid-muridnya berjaga-jaga, tetapi mereka malah tertidur. Pertanyaan yang ke-9, ketika berdoa, siapakah yang menampakkan diri kepadanya? A. Yudas Iskariot. B. Malaikat. C. Petrus. Jawabannya adalah B. Malaikat. Pertanyaan yang terakhir, Yudas memberikan satu tanda bahwa itu adalah Yesus kepada imam kepala pasukan. Apakah tanda itu adik-adik? A. Mencium. B. Memeluk. C. Merangkul. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Mencium. Adik-adik, siapa yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar? Angkat tangan. Wah, Kak Oyen lihat banyak yang angkat tangan. Kak Oyen bangga sama adik-adik semua. Kalian hebat. Nah, adik-adik, hari ini Kak Oyen mau menyimpulkan cerita firman Tuhan yang kita pelajari sama-sama, yaitu Yesus mengajarkan kita arti dari karakter ketetapan hati, di mana yang pertama adalah hanya orang yang memiliki ketetapan hati, mereka akan memiliki tujuan yang benar. Yesus memiliki tujuan bukan hanya sekedar benar saja, tetapi juga mulia, di mana Yesus datang ke dunia untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan semua manusia yang berdosa dengan menempuh jalan di salib adik-adik.
Yang kedua, hanya orang yang memiliki ketetapan hati, mereka tidak lari dari masalah, tetapi menghadapi masalah. Yesus tahu, ia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa di surga karena harus menanggung dosa di kayu salib. Itulah yang menjadi ketakutan dan kesedihan terbesar Yesus, sampai keringatnya keluar seperti titik-titik darah yang bertetesan jatuh ke atas tanah, adik-adik. Namun, di saat itulah Yesus mengambil waktu untuk berdoa dan tidak lari dari masalah, adik-adik, tetapi berani menghadapi masalah. Wow, luar biasa ya adik-adik. Teladan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini, yaitu berdoa. Dan tidak kebetulan hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret, di mana minggu pertama adalah minggu misi. Kita mau ambil waktu berdoa bersama-sama buat tempat-tempat perintisan gereja, khususnya yang ada di dalam agenda misi gereja kita tahun 2022. Ada 5 tempat. Yang pertama Aceh, kedua Nias, ketiga Samosir, keempat Papua, dan yang terakhir adalah Iran. Pagi ini kita bukan hanya mau berdoa, tetapi kita juga mau support lewat persembahan misi kita, adik-adik. Mari adik-adik yang ada di rumah, boleh ambil celengan yang telah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, dan kita mau memberikan yang terbaik untuk persembahan misi dengan penuh sukacita. Mari Kak Oyen ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih kalau hari ini kami belajar tentang ketetapan hati dan Tuhan boleh memberikan contoh buat kami untuk berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat hamba-hamba-Mu yang mau dan rela diutus untuk pergi ke tempat-tempat yang perlu mendengar Injil kabar keselamatan. Kami mau berdoa buat mereka yang ada di ladang misi, biar pagar perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna selalu ada buat mereka semua. Mari Tuhan, curahkanlah air jernih yang akan mentahirkan dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhala, dan biarlah Tuhan yang mentahirkan kota Aceh, Nias, Samosir, Papua, dan Iran. Tuhan, berikanlah hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin orang-orang yang di sana. Dan Tuhan, jauhkanlah hati yang keras dan berikanlah mereka hati yang taat. Berikanlah roh-Mu diam di dalam batin mereka dan buatlah mereka hidup menurut segala ketetapan-Mu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Mu dan melakukannya. Dan biarlah kami diam dalam negeri yang telah Kau berikan, dan kami akan menjadi umat-Mu. Dan biarlah hanya nama Yesus yang menjadi Allah kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Setelah ini, kita akan belajar ayat hafalan baru minggu ini yang diambil dari Yohanes 6 ayat 3-5. Nah, untuk memudahkan adik-adik menghafal, kita akan belajar dalam bentuk lagu. Kemudian lanjut kita akan melihat foto-foto aktivitas yang adik-adik sudah kirimkan minggu lalu, dan dilanjut dengan Kak Lisa yang akan memimpin kita dalam aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, seperti yang tadi kalian bilang, kita minggu ini akan belajar ayat hafalan dengan lagu. Yuk langsung aja kita pelajarin.
Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Nah, adik-adik, abis ini jangan lupa dilatih lagi, dan kalau udah minta tolong mama papa rekam dan videonya dikirim ke kakak-kakak Sunday School. Terima kasih Kak Oyen buat cerita firman Tuhan hari ini. Dan Kakak Lisa mengucapkan terima kasih juga untuk adik-adik yang selalu setia mengirimkan hasil aktivitas setiap minggunya. Dan terus semangat ya adik-adik mengirimkan hasil aktivitasnya. Hari ini Kakak Lisa akan membuat aktivitas buat gambar, roti, dan cawan berisi anggur. Seperti yang tadi Kak Oyen sudah ceritakan adik-adik, bahwa Yesus melakukan perjamuan malam yang terakhir bersama murid-muridnya, di mana Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu ia pun memberikannya kepada mereka semua dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu ia memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yuk adik-adik, boleh menyiapkan kertas 1 lembar, kertas HVS, ada pensil dan pensil warna. Kita mulai menggambar sama-sama ya. Video menggambar dan mewarnai, tulis nama adik-adik dan ayat hafalan minggu ini ya. Dari Yohanes pasal 6 ayat 35 berbunyi demikian, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sekarang kita akan menggambar cawannya. Pertama kita buat bulat dulu, tarik ke bawah dan tarik ke atas. Bulatan selesai, kita buat bulatan di tengah. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita tarik garis ke bawah lagi, tarik garis ke bawah sebelahnya, dan ke bawah, tarik ke bawah. Sebelahnya juga kita tarikan ke bawah. Selanjutnya garisnya sudah jadi, kita akan menggambar roti. Roti tarik ke atas dan tarik ke bawah. Selanjutnya membuat tempat rotinya, tarik garis ke bawah, samping, sesuaikan di bagian belakang ya. Nah, setelah itu kita akan membuat anggur, dibulat-bulat seperti ini. Ini tangkainya dan daunnya ya adik-adik. Sekarang adalah gandum.
Sudah selesai. Sekarang kita akan menulis nama. Lisa. Terus nama selesai, kita akan menulis ayat hafalan minggu ini ya, yang diambil dari Injil Yohanes ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Evaluasi selesai. Saatnya kita menggambar gelas ya adik-adik atau cawannya. Ini kakak menggunakan warna orange, adik bisa menggunakan warna kuning dan warna-warna lain. Nah, ini warna orange. Sudah selesai. Selanjutnya kakak mewarna atasnya padi. Selanjutnya tempat untuk menyimpan rotinya adik-adik. Setelah itu sudah kakak warnai. Kakak mau mewarnai anggurnya. Anggurnya kita warna ungu. Warna ungu adik-adik. Selanjutnya ini kakak warna anggurnya. Anggurnya kita juga warna ungu. Setelah itu kita warna rotinya bagian atas warna coklat. Kalau adik-adik mau menggunakan warna lain juga boleh ya. Dan tempat untuk menyimpan rotinya adik-adik kita warna coklat juga. Nah, seperti ini adik-adik, mudah kan? Dan sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Kakak Lisa mau mengingatkan kembali untuk adik-adik tetap melakukan prokes. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kak Lisa mau mengingatkan kepada adik-adik semuanya tidak kalah pentingnya lagi, yaitu kesimpulan dari cerita firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus mengajarkan kita arti dari karakter ketetapan hati. Pertama, hanya orang yang memiliki ketetapan hati, mereka akan memiliki tujuan yang benar. Tetapi Yesus memiliki tujuan bukan hanya benar, tapi juga mulia, di mana
Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa dengan menempuh jalan salib. Yang kedua, hanya orang yang memiliki ketetapan hati, mereka tidak lari dari masalah, tetapi mereka menghadapi masalah adik-adik. Yesus tahu harus mengalami keterpisahan dengan Bapa di surga. Itulah yang menjadi ketakutan dan kesedihan terbesar Yesus adik-adik, sampai keringatnya keluar seperti titik-titik darah yang berdetasan jatuh ke atas tanah. Namun di saat itulah Yesus mengambil waktu untuk berdoa dan tidak lari dari masalah, tapi berani menghadapi masalah adik-adik. Yuk, Kakak Lisa mau mengajak adik-adik semuanya membuat activity. Dan jangan lupa kalau adik-adik sudah selesai, difoto, di-share, dan kirim ke Instagram gereja ya. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.